Halo, saya Hendra Gunawan. Dalam video ini saya akan membahas materi kuliah analisis real. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan pendukung bagi mahasiswa S2 Matematika ITB agar dapat mengikuti mata kuliah wajib MA 5031 analisis real lanjut dengan baik. Tujuan umum mata kuliah ini adalah memberikan wawasan kepada peserta kuliah agar lebih memahami materi bilangan dan fungsi real, barisan, limit dan kekontinuan, turunan, dan integral Riemann, serta menguasai metode rigorous dari analisis real dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah dalam matematika secara umum. Materi kuliah meliputi bilangan real, barisan, dan deret, fungsi, turunan, dan integral Riemann. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS. Buku rujukan ada 2, yang pertama karangan Bartel dan Serbet, dan buku kedua karangan Binmore. Buku lain dapat Anda pakai pula selama membahas materi-materi yang disebutkan tadi. Sebagai evaluasi nanti akan ada ujian 3 kali, serta kuis dan atau tugas. Gambar ini memberi gambaran bahwa matematika itu memang abstrak. Kalau saya tanya apa yang Anda lihat, barangkali Anda tidak dapat menjawabnya. Tapi saya tahu gambar apa ini. Ini adalah gambar 3 dimensi yang kalau Anda lihat dengan cara yang tepat, Anda akan dapat melihat objeknya. Nah, tidak semua orang dapat melihat objek ini, demikian pula tidak semua orang dapat memahami konsep matematika begitu saja. Perlu keterampilan khusus. Ada caranya. Sekalipun caranya sudah diajarkan, belum tentu juga orang dapat menguasainya. Mungkin itu yang terjadi pada banyak keterampilan lainnya juga. Baik, saya akan mulai dengan bab min 1. Ya, saya memulainya dengan bab min 1, yaitu tentang logika dan himpunan. Matematika berurusan dengan pernyataan-pernyataan. Jadi kalimat matematika itu akan bernilai benar atau salah, tidak ada di antaranya. Bahwa ada yang sulit diputuskan benar atau salah itu hal lain. Nah, tabel kebenaran yang disajikan dalam slide ini merupakan tabel kebenaran kalimat P dan Q, P atau Q, serta jika P maka Q. Dengan P dan Q masing-masing di sini merupakan pernyataan. Notasi P jika dan hanya jika Q yang dituliskan dengan panah 2 arah berarti 2 hal. Yang pertama, bahwa P mengakibatkan Q atau jika P maka Q, dan Q mengakibatkan P atau jika Q maka P. Nah, selanjutnya kita akan banyak berjumpa dengan kalimat berkuantor yang berbunyi setiap bla 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 memenuhi anu. Atau untuk setiap bla 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 terdapat anu sedemikian sehingga bla bla bla. 2 contoh tadi merupakan kalimat berkuantor. Nah, selain itu kita juga sering berhadapan dengan negasi dari suatu kalimat. Sebagai contoh, negasi dari kalimat setiap bilangan asli n memenuhi ketaksamaan n kuadrat lebih besar dari n adalah terdapat bilangan asli n sedemikian sehingga n kuadrat lebih kecil atau sama dengan n. Nah, jika suatu kalimat benar, maka negasinya salah, dan sebaliknya. Untuk membuktikan jika P maka Q, langkah yang kita lakukan adalah memisalkan P itu benar. Lalu kita mencoba membuktikan bahwa Q mestilah benar juga. Sebagai contoh, jika n genap, maka n kuadrat genap. Buktinya adalah sebagai berikut. Misalkan n genap, katakan n sama dengan 2K, itu definisi bilangan genap. Bilangan yang kita bahas di sini adalah bilangan asli, atau lebih umum bilangan bulat. Maka n kuadrat sama dengan 4K kuadrat. Dan ini bisa kita tuliskan sebagai 2 kali 2K kuadrat. Nah, ketika kita bisa menuliskan sebuah bilangan bulat sebagai 2 kali sesuatu bilangan bulat,
maka bilangan itu adalah bilangan genap. Untuk membuktikan pernyataan setiap bilangan asli n memenuhi sesuatu, sebutlah sifat P, kita ambil bilangan asli n sembarang, lalu buktikan sifat P tersebut berlaku. Sebagai contoh, untuk setiap bilangan asli n berlaku n kali n plus 1 genap. Buktinya, ambil bilangan asli n sembarang. Ada dua kasus di sini. Jika n genap, katakan n sama dengan 2k, maka n kali n plus 1 sama dengan 2 kali k kali n plus 1. Yang tentu saja merupakan bilangan genap karena ada faktor 2. Jika n ganjil, maka katakan n sama dengan 2k plus 1. Akibatnya, n kali n plus 1 di sini sama dengan 2 kali n kali k plus 1. Yang merupakan bilangan genap. Jadi, kita telah membuktikan setiap bilangan asli n mestilah n kali n plus 1 genap. Metode kontraposisi. Apa itu? Saya berikan contoh di sini. Misalkan n bilangan bulat. Buktikan jika n kuadrat genap, maka n genap. Apa yang harus kita lakukan? Untuk membuktikan n genap, kita harus menemukan bilangan bulat k sedemikian sehingga n sama dengan 2k. Apa yang kita punyai? N kuadrat genap, yakni n kuadrat sama dengan 2 kali m untuk suatu bilangan bulat m. Bila kita ambil akarnya, kita dapatkan n sama dengan akar 2m. Ups, bilangan apa itu? Buntu. Apa yang dapat kita lakukan? Ingat, jika P maka Q setara dengan kontraposisinya, yaitu jika tidak Q maka tidak P. Nah, jika n kuadrat genap maka n genap, setara dengan jika n ganjil maka n kuadrat ganjil. Untuk membuktikannya, misalkan n ganjil, katakanlah n sama dengan 2k plus 1. Maka n kuadrat sama dengan 4k kuadrat tambah 4k tambah 1, yang merupakan bilangan ganjil. Terbukti. Jadi kita lebih mudah dalam hal ini membuktikan kontraposisinya. Nah, selain metode kontraposisi, ada metode kontradiksi. Misal kita ingin membuktikan suatu pernyataan P. Dengan metode kontradiksi, kita andaikan negasi dari P benar. Lalu kita perlihatkan bahwa suatu kontradiksi akan terjadi. Yang dimaksud dengan kontradiksi adalah suatu pernyataan R yang berlaku bersamaan dengan negasinya. Sebagai contoh, pernyataan bahwa Q genap dan juga Q ganjil merupakan suatu kontradiksi. Catat bahwa bila kita ingin membuktikan jika P maka Q dengan metode kontradiksi, alih-alih metode kontraposisi, maka kita misalkan P dan tidak Q. Karena inilah negasi dari jika P maka Q. Lalu dengan pemisalan ini kita berusaha memperoleh suatu kontradiksi. Contoh pembuktian dengan metode kontradiksi akan diberikan nanti. Baik, sekarang tentang himpunan dan notasinya. Himpunan adalah suatu kumpulan objek dan objek dalam himpunan disebut sebagai anggota himpunan tersebut. Himpunan biasanya dituliskan dengan huruf besar. Jika X anggota H himpunan, kita tuliskan X anggota H seperti itu yang berwarna biru. Ada 3 cara menuliskan himpunan, diantaranya adalah dengan notasi dalam kurung keriting X anggota S, titik 2 artinya yang memenuhi atau dengan syarat X memenuhi sifat P. Nah, himpunan G merupakan himpunan bagian dari H ditulis seperti itu dalam warna biru apabila setiap anggota G merupakan anggota H. Sebagai fakta, kita mempunyai G sama dengan H jika dan hanya jika G merupakan himpunan bagian dari H dan pada saat yang sama H merupakan himpunan bagian dari G. Himpunan bilangan asli merupakan himpunan bilangan yang pertama kita kenal dengan baik. Saya asumsikan Anda juga sudah mengenalnya dengan baik. Himpunan ini merupakan himpunan tak terhingga dengan kardinalitas Aleph 0.
Terkait dengan himpunan bilangan asli, ada prinsip induksi matematika yang berbunyi sebagai berikut. Misalkan S himpunan bagian dari N. Jika satu anggota S dan jika K anggota S mengakibatkan K plus 1 anggota S, maka S sama dengan N. Prinsip induksi matematika sering dipakai untuk membuktikan pernyataan yang terkait dengan bilangan asli N, Pn. Jika P1 benar dan jika PK benar mengakibatkan PK plus 1 benar, maka Pn benar untuk setiap bilangan asli N. Nah, ini contohnya jumlah N bilangan asli pertama, 1 sampai dengan N, 1 tambah 2 tambah 3, dan seterusnya sampai dengan N, sama dengan N kali N plus 1 per 2. Buktinya, misalkan Pn menyatakan kesamaan tersebut, lalu kita lihat P1 dalam hal ini berbunyi 1 sama dengan 1 kali 2 per 2, yang tentu saja merupakan kalimat yang benar. Selanjutnya, misalkan PK benar, yang berarti 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan K sama dengan K kali K plus 1 per 2. Maka kita periksa apakah PK plus 1 benar. Kita hitung 1 tambah 2 tambah dan seterusnya tambah K sampai dengan K plus 1. Jumlah K bilangan pertama sama dengan K kali K plus 1 per 2 tambah suku terakhir K plus 1. Kita sederhanakan bentuk ini, kita peroleh hasil akhirnya adalah K plus 1 kali K plus 2 per 2, yang berarti bahwa PK plus 1 benar. Jadi menurut prinsip induksi matematika, Pn benar untuk setiap bilangan asli N. Oke, ini materi bab -1 yang merupakan pendahuluan. Anda baca lagi, pelajari, dan juga lihat buku rujukan tentang hal ini. Banyak yang saya lewati, banyak yang saya bahas dengan cepat. Anda cerna baik-baik, dan kita nanti akan lanjutkan dengan bab 0 tentang bilangan real.